Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu semuanya, guru honorer seluruh Indonesia, perlu saya sampaikan surat yang dikeluarkan oleh GTK NK 35+ tertanggal 23 Oktober 2021 yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek perihal penyampaian resum dan temuan pelaksanaan tes seleksi ASN PPPK. Kurang lebih isi suratnya sebagai berikut. Dengan hormat, pada tahun 2020, pemerintah melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek Nadiem Makarim menyatakan tentang penyelesaian kekurangan guru dengan mengangkat 1 juta ASN PPPK. Hal ini memberikan secercah harapan status kepegawaian kepada guru honor untuk menjadi ASN sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada guru honorer dengan pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK. Namun regulasi yang dibuat dalam pelaksanaan seleksi PPPK justru menimbulkan masalah baru bagi guru honorer di sekolah negeri. Terkait dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa fakta atau temuan di lapangan agar pemerintah meninjau kembali mekanisme pelaksanaan tes seleksi PPPK tahap 1 tahun 2021. Antara lain, 1. Pertanyaan mendasar kami adalah apa tujuan pemerintah akhirnya menurunkan passing grade kompetensi teknis pada tes seleksi PPPK tahap 1 tahun 2021, tapi lupa memberikan solusi kepada guru honorer yang sudah lulus passing grade, baik murni ataupun dengan tambahan afirmasi, atau bahkan sebelum adanya diturunkan passing grade akan tetapi belum memiliki formasi. Apakah pemerintah sudah lupa komitmennya untuk memiliki pegawai yang ber-SDM unggul? Apakah kriteria unggul itu diukur oleh angka? Bagaimana dengan pengalaman mengelola, manajemen, mengatasi masalah di lapangan, dan menghasilkan produk-produk unggul? Dalam hal ini adalah guru honorer meluluskan siswa yang berprestasi dan unggul. Ribuan guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun dan lulus passing grade merupakan bukti bahwa kami layak menjadi ASN unggul. Tapi pemerintah tidak meluluskan kami, terkendala tidak ada formasi di sekolah induk walaupun sudah lulus passing grade. Poin kedua, tambahan afirmasi 100% Serdik untuk kompetensi teknis tidak tepat sasaran dan perbandingan penambahan afirmasi yang diberikan kepada guru honorer sangat tidak adil, yaitu yang pertama, afirmasi 100% kepada guru yang berserdik. Yang kedua, 15% kepada GTK honorer usia 35+. Yang ketiga, 10% kepada GTK X THK 2. Yang keempat, 10% kepada GTK penyandang disabilitas. Contoh real di lapangan. Yang pertama di SMKN 1 Tulung, Klaten, Jawa Tengah, dibuka satu formasi ATR dengan 3 guru induk, si A, B, dan si C. GTT A dan B, mereka berusia 35 tahun. 35+, mengabdi, mengajar sejak 2010. Pengalaman menjabat sebagai kepala bidang program keahlian hanya dapat tambahan afirmasi 15%. Sedang guru C usia di bawah 35 tahun dan baru mengabdi sejak 2019 namun memiliki serdik PPG Pracap mendapat tambahan afirmasi 100% karena sistem ranking guru A dan B kalah seleksi karena guru C memiliki serdik PPG. Pada kenyataannya tanpa afirmasi apapun guru A dan B sudah lebih unggul dibandingkan dengan guru C. Jadi kami mohon pemberian afirmasi ditinjau kembali. Poin B, di Kabupaten Pati, terkait yang serdik dapatkan afirmasi 100%. Terus terang itu sangat mencederai kami, para guru honorer yang ada di sekolah negeri.
Karena apa? Karena kami dari Dikdas untuk bisa ikut PPG harus dapatkan minimal surat dari Kadisdik atau Bupati, Wali Kota. Sedangkan untuk teman-teman yang dari sekolah swasta yayasan, dengan mudahnya mereka dapatkan surat izin dari ketua yayasannya dan bisa digunakan untuk mengikuti PPG. Selain itu yang tidak berkeadilan buat kami lagi, kenapa Serdik bisa digunakan poinnya di awal seleksi? Atau kenapa tidak seperti CPNS? Meskipun berserdik tapi tidak bisa lolos SKD, otomatis dia tidak bisa gunakan serdiknya di tahap SKP. Tapi di PPPK ini beda. Tidak ada kompetisi sehat karena dari awal poin serdik langsung bisa digunakan tanpa melihat passing grade dari 3 kompetensi yang telah dipersyaratkan. Mereka yang berserdik mampu melampauinya atau tidak, mereka langsung dapatkan poin 500 di kompetensi teknis alias dapat nilai sempurna. 3. Dalam peraturan yang tertuang di Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 bahwa di tes seleksi tahap 1, pemerintah hanya memprioritaskan guru honorer di sekolah induk untuk mengisi kebutuhan formasi. Faktanya nilai hasil peserta tes seleksi guru honorer dari luar sekolah induk banyak yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai guru honorer di sekolah induk. Namun pada akhirnya dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam tes seleksi PPPK tahap 1 ini hanya memprioritaskan guru honorer di sekolah negeri. 4. Semula Kemendikbudristek RI menyampaikan kuota pengangkatan ASN PPPK sebanyak 1 juta guru, kemudian dipangkas menjadi 507.000. Pemangkasan formasi yang diajukan oleh Pemda merugikan guru honorer yang tidak memiliki formasi di sekolah induknya. Walau mereka lulus passing grade, namun kalah dalam seleksi karena bukan peserta guru induk. Poin kelima, menurut Kepala BKN ternyata Kemendikbud memberikan tanda flag prioritas dan tidak prioritas kepada guru honorer tanpa kriteria yang jelas sebelumnya. Poin 5, di beberapa sekolah negeri di Jawa Tengah ditemukan peserta tes yang satuan administrasi pangkalnya atau satmikal atau sekolah induk adalah sekolah swasta yang bersangkutan adalah guru tetap yayasan atau GTY, bersertifikat pendidik dan tunjangan profesi atas nama sekolah swasta. Namun karena administrasi kepala sekolah negeri jenjang SMK terutama diizinkan mengajar juga di sekolah negeri dan nama GTY tersebut tercatat pada Dapodik ganda. Ini tentu saja merugikan honorer yang ada di sekolah negeri dan menutup kesempatan honorer di sekolah negeri untuk mengisi formasi yang tersedia baik di sekolah induk maupun memperebutkan sisa formasi di sekolah lain pada seleksi tahap 2. 7. Selain itu ditemukan juga peserta tes seleksi P3K guru tahap 1 tahun 2021 adalah GTK yang sudah mengundurkan diri dari sekolah pada tahun 2015 dan data GTK tersebut sudah dihapus di Dapodik. Namun kenyataannya masih muncul dan tercatat sebagai peserta seleksi P3K guru tahap 1 tahun 2021. Ini tentu saja merugikan honorer yang formasinya jumlahnya terbatas, juga tidak ada di induk. Perlu ada perbaikan dalam sinkronisasi data Panselnas dan Dapodik untuk mengeliminir hal tersebut terulang kembali. Poin ke-8, seharusnya kepala sekolah menerapkan ketegasannya kepada GTY tersebut untuk memilih salah satu satmikal dengan memilih melanjutkan mengabdi di sekolah negeri dan melepaskan status GTY atau sebaliknya. Hal ini merujuk Juknis Bos terkait pembayaran honorarium GTY tersebut yang juga berstatus sebagai GTT di sekolah negeri. Jika situasi seperti di atas masih terus berjalan, artinya kepala sekolah melanggar Juknis Bos tahun 2021 terkait pembayaran honorarium
karena dalam juknis tersebut tidak diizinkan pengalokasian anggaran pada tupoksi yang sama. GTI tersebut sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi yang bersumber dari APBN. Dan ketika di sekolah negeri honorariumnya dibayarkan melalui BOS, ini jelas penyalahgunaan anggaran. Poin ke-9, banyak calon peserta yang dinyatakan lulus administrasi akan tetapi tidak bisa mengikuti tes seleksi tahap 1 karena ketidakjelasan instruksi atau pedoman dari Panselnas. Contoh sebagai acuan dasar, berdasarkan SE Kemenpan RB nomor B-S.S.M.01.00/2021, poin 1 menyatakan bahwa pelamar untuk seleksi tahap 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di sekolah negeri dan Dapodik. Ibu Yulaika, guru honorer mapel permesinan di SMKN 4 Semarang sejak tahun 2006 pada tahap 1 tidak dibuka formasi permesinan di SMKN 4 Semarang dan akhirnya mendaftar di SMKN 1 Karanggawen. Formasi yang linear dengan ijazah dan serdiknya, akan tetapi karena adanya sistem yang berubah-ubah dengan mendadak dan merugikan banyak pihak, diantaranya ada perintah riset. Dalam perintah riset disampaikan untuk menentukan formasi yang diperbolehkan, tetapi pada kenyataannya setelah memilih untuk tidak melakukan riset karena masih ada sekolah yang memiliki honorer di induk tidak terkunci, sehingga otomatis itulah yang dipilih. Dan pada akhirnya Ibu Yulaika tidak dapat mengikuti tes seleksi di tahap 1. Setelah dikonfirmasi ke Kemendikbud, ternyata dikarenakan peserta tidak memilih formasi di sekolah induk, walaupun terdapat formasi yang sesuai dengan kualifikasinya. Poin 10, pengusulan R10 dari sekolah yang kemudian disampaikan ke dinas. Mengapa ketika keluar formasi dari Panselnas tidak sesuai dengan R10-nya? Seperti yang terjadi di Tegal, banyak kasus R10 yang diajukan ke dinas tidak sesuai kebutuhan yang ada di sekolah. Yang akhirnya ketika keluar pendaftaran, beberapa guru mapel seperti geografi, sosiologi, sejarah yang di sekolah tidak ada formasi, akhirnya terkunci di mapel yang serumpun. Misalkan si A mapel sejarah terkunci di geografi, padahal secara SE linearitas serdik itu tidak linear, hanya saja secara ijazah itu serumpun. Nah, bagaimana jika si A itu sudah memiliki serdik sejarah? Tentu saja serdiknya itu tidak bisa digunakan untuk afirmasi. Dan bagaimana nanti serdiknya saat si A lulus P3K mapel geografi karena sistem terkunci di geografi? Bisakah nanti sebelum dikeluarkan SK dan NIP P3K ada perubahan SK sesuai serdiknya? Karena sekolah tidak membutuhkan formasi geografi tetapi sejarah. Poin 11. Formasi yang sudah disetujui pemerintah untuk Dikmen Jawa Tengah sebanyak 11.648 sudah maksimal dengan jumlah guru honorer Dikmen Jawa Tengah. Namun pada kenyataannya banyak guru honorer tidak memiliki formasi di sekolah induknya karena munculnya formasi yang ditetapkan pemerintah tidak sesuai. Contohnya, banyaknya formasi TIK yang bahkan tidak diusulkan hingga 200-an atau 20% se-Jawa Tengah. SMA, SMK, SMP juga semua dapat TIK. Sedangkan mapel bahasa Inggris hanya ada 27 formasi untuk seluruh wilayah Dikmen se-Jawa Tengah. Banyaknya formasi bahasa asing meliputi bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Mandarin yang mana juga tidak diusulkan karena tidak ada guru honorer dan mata pelajarannya, tapi muncul di semua sekolah. Jadi optimalisasi formasi dengan cara tukar formasi, yakni antara mapel bahasa asing dan TIK yang kosong dengan mapel PAI dan bahasa Inggris yang sangat kekurangan, atau dengan mengoptimalisasikan sisa kuota dari tahap 1 merujuk
sesuai dengan usulan R10. Poin ke-12, guru bahasa Inggris yang semakin terasing. Keterampilan berbahasa asing merupakan syarat mutlak untuk bersaing dalam kancah kehidupan yang semakin menuju peradaban global. Bila negara-negara berkembang lain semakin masif dan memberikan pembelajaran sejak dini, justru di Indonesia dihapuskan dari kurikulum SD. Bahkan bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa asing sehingga dihapuskan dari mulok. Penghapusan ini beralasan bahwa Inggris itu muatan global. Akibatnya guru bahasa Inggris di SD yang berstatus negeri banyak yang pindah menjadi pegawai struktural atau pindah ke jenjang SMP, SMA. Demikian juga guru bahasa Inggris yang wiyata di SD, banyak yang keluar atau berhenti mengabdi di SD. Situasi ini menyebabkan rendahnya keterampilan bahasa Inggris bagi pelajar di Indonesia. Dilihat dari sedikitnya kosakata atau kurang percaya dirinya pelajar Indonesia dalam berkomunikasi verbal dalam bahasa Inggris. Di jenjang SMA, SMK, jam pelajaran bahasa Inggris sudah sangat berkurang. Dari 4 jam pelajaran per minggu, kini menjadi 2 jam pelajaran per minggu. Kini di tengah kebahagiaan pendaftaran P3K, guru, lagi-lagi guru bahasa Inggris harus terasing karena tidak adanya formasi yang sesuai dengan kualifikasinya. Berbeda dengan mapel lain seperti ekonomi, akuntansi, geografi, fisika, biologi, dan banyak lagi jurusan lain diperkenankan atau dianggap linier dengan guru kelas SD. Linearitas ini hanya berdasar pendekatan rumpun ilmu, padahal dalam dunia pendidikan tentu saja penerapannya berbeda. Contoh nyata, seorang kuliah akuntan dapat menjadi guru kelas non-pendidikan, sedangkan guru bahasa Inggris pendidikan tidak dapat melamar guru kelas SD. Para pengambil kebijakan boleh ditanya dalam hatinya, jika anaknya yang SD dididik dengan kedua jurusan itu, mana yang lebih relevan dan memiliki kapasitas dalam dunia pendidikan anak. Seharusnya seluruh jurusan yang telah mempelajari pedagogis diperbolehkan untuk andil dalam mencerdaskan bangsa. Pedagogis ibarat dasar dalam memahami perkembangan anak, menyampaikan ilmu, dan membimbing anak. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami memohon kepada Kemendikbudristek RI berkenan 1. Memperjuangkan meluluskan seluruh peserta tes ASN PPPK tahap 1 tahun 2021 bagi guru honorer non kategori usia 35 tahun ke atas dari sekolah-sekolah negeri semua jenjang yang telah memenuhi passing grade baik dengan nilai murni ataupun dengan tambahan poin afirmasi, tetapi terkendala sistem ranking serta formasi untuk diangkat menjadi ASN PPPK dan ditempatkan di sekolah induk. Poin 2, memperjuangkan optimalisasi pemetaan formasi secara merata di tahap 2 di setiap satuan pendidikan sesuai dengan R10. Ketiga, memperjuangkan tambahan afirmasi 50% kepada GTK yang berusia 35 tahun ke atas dengan minimal masa pengabdian 5 tahun berturut-turut sebelum pendaftaran agar tidak kalah jauh dengan afirmasi Serdik. Keempat, memperjuangkan untuk tes seleksi tahap 2 hanya dikhususkan untuk guru honorer di sekolah negeri yang belum tes di tahap 1 dan guru honorer yang belum PG saja dari sekolah-sekolah negeri. Poin 5, mendesak pemerintah agar fokus dalam memenuhi kebutuhan kekurangan guru ASN dengan mengangkat guru honorer yang sudah passing grade menjadi ASN PPPK tahap 1 tahun 2021 sehingga tidak perlu lagi menghabiskan anggaran untuk menyeleksi lagi guru honorer yang sudah lulus passing grade. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga permohonan kami dapat dikabulkan. Jakarta, 23 Oktober 2021, Ketua Umum Haji Nasrullah Mukhtar dan Sekretaris Umum Tinon Wulandari. Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia yang kami hormati, itulah surat yang dikeluarkan GTK NK 315 yang ditujukan kepada Mendikbudristek
RI. Semoga kiranya surat ini bisa ditelaah sebaik mungkin dan apa yang menjadi harapan kita dikabulkan oleh Kemendikbudristek. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.